Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sajidah Jasmine dengan NIM 2019-1050-1031. Di sini saya akan menjelaskan tentang penataan ruang, food estate, dan agriculture. Nah, yang pertama, food estate atau lumbung pangan adalah sistem ketahanan pangan guna memperkuat cadangan pangan nasional. Food estate atau lumbung pangan ini menggunakan cara-cara yang lebih memanfaatkan teknologi dan juga infrastruktur yang lebih modern, bukan lagi menggunakan cara-cara yang manual. Lalu food estate ini adalah bagian dari program strategis nasional pada tahun 2020 hingga tahun 2024. Program ini akan dilakukan pengembangan di suatu kawasan secara terintegrasi, di mana kawasan itu nantinya akan dilakukan pertumbuhan. Nah, adapun beberapa pertumbuhannya yaitu yang pertama di pertanian, lalu selanjutnya di perkebunan, selanjutnya di peternakan, dan selanjutnya di perikanan. Adapun kementerian-kementerian yang terlibat dalam pelaksanaan food estate ini, yaitu yang pertama adalah Kementerian Pertahanan. Selanjutnya ada Kementerian PUPR. Kementerian PUPR ini ditugaskan untuk dapat menyiapkan sarana dan prasarana dasar seperti penyiapan saluran irigasi. Kemudian ada Kementerian Pertanian, di mana Kementerian Pertanian ini ditugaskan terkait dengan teknologi yang digunakan untuk budidaya tanaman di lokasi tersebut. Tentunya teknologi tersebut menggunakan teknologi yang terbaru atau modern. Lalu selanjutnya ada Kementerian LHK atau Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, Kementerian LHK ini ditugaskan untuk memastikan bahwa pemanfaatan lahan di tempat food estate atau lumbung pangan itu sesuai dengan kajian yang telah dikaji, karena lahan yang digunakan ini merupakan lahan bekas pertambangan atau proyek lahan gambut. Dan selanjutnya ada Kementerian BUMN, di mana Kementerian BUMN ini bertugas untuk menyiapkan skema investasi, karena dalam proyek lumbung pangan atau food estate ini bukanlah proyek mandiri dari pemerintah, yaitu proyek kerjasama dengan pihak swasta dan juga masyarakat sebagai pemilik lahan dan tenaga kerja. Kemudian penerapan. Nah, lahan food estate ini akan ditanami komoditas pangan seperti padi, jagung, cabai, singkong, kelapa, bawang merah, jeruk, dan masih banyak lainnya. Kemudian lahan-lahan itu akan dimanfaatkan juga untuk perkebunan, peternakan, dan juga perikanan. Jadi benar-benar memanfaatkan satu lahan full untuk melakukan sistem yang terintegrasi dari pertanian hingga ke perikanan. Lalu di slide selanjutnya terdapat manfaat food estate. Nah, yang pertama yaitu ketahanan pangan nasional secara merata. Jaminan ketahanan pangan nasional secara merata dapat terwujud di mana saat ini kita tahu bahwa ketahanan pangan atau melimpahnya produk-produk pertanian ini mayoritas berada di Pulau Jawa. Dengan adanya program ini nantinya terkait produk pangan ini dapat merata ke daerah-daerah lain, termasuk di pulau-pulau di luar Pulau Jawa. Oleh karena itu, dalam program food estate ini dipilihlah Kalimantan dan juga Sumatera sebagai lokasi awal untuk pembangunan
pembangunan umum pangan nasional. Lalu yang kedua ada harga pangan yang sudah dipastikan akan murah karena memang jumlah produksi ini akan semakin banyak karena areal yang digunakan juga sangat besar dan juga akan melibatkan banyak petani dalam skala yang kecil hingga skala yang besar. Lalu yang ketiga, terciptanya lapangan kerja di desa. Tentunya dengan keberadaan food estate ini akan menciptakan lapangan kerja di desa. Semakin banyak penyerapan tenaga kerja yang ada di desa juga lebih banyak. Lalu yang keempat, ada peningkatan kesejahteraan petani. Peningkatan kesejahteraan petani ini akan otomatis jika semakin meningkatnya karena produk yang dihasilkan akan didistribusikan dengan baik. Lalu selanjutnya dapat memaksimalkan sumber daya alam dengan menggunakan infrastruktur dan teknologi budidaya sesuai dengan hasil kajian, karena memang pemanfaatan lahan yang digunakan ini harus sesuai dengan bagaimana kondisi di kawasan. Jadi diperlukan kajian yang tepat agar hasilnya maksimal. Lalu selanjutnya berpotensi ekspor pangan global. Jika ternyata hasil produksi kita ini memiliki lebih atau sisa, kita dapat juga berpotensi untuk melakukan ekspor pangan global untuk mendukung ketahanan pangan secara global, tidak hanya mewujudkan ketahanan pangan secara nasional. Selanjutnya terdapat food estate yang gagal. Nah, sebelum di era Jokowi ini terdapat sistem food estate yang dilaksanakan oleh Presiden Soeharto dan Presiden SBY, di mana sistem food estate ini dianggap gagal. Contohnya yaitu yang pertama adalah program food estate PLG. Lalu yang kedua, program food estate Bulungan. Lalu yang ketiga, program food estate Ketapang. Lalu yang keempat, program Merauke Integrated Food and Energy Estate. Nah, di mana gagalnya food estate tersebut dikarenakan kurangnya pengelolaan berkelanjutan, kurangnya tenaga kerja yang mahir, kurangnya pemanfaatan teknologi yang ada. Yang terjadi adalah kerusakan lahan ribuan hektar dan menyebabkan rawan pangan. Oleh karena itu, pemerintah harus sangat memperhatikan hal-hal tersebut agar tidak ada lagi terjadinya food estate yang gagal dan menyebabkan rawan pangan. Selanjutnya terdapat pilar-pilar ketahanan pangan. Yang pertama yaitu pilar ketersediaan. Ketersediaan yang dimaksud adalah ketersediaan fisik pangan tersebut. Ketersediaan fisik pangan di seluruh wilayah Indonesia yang diperoleh baik itu dari hasil produksi domestik, impor, ataupun perdagangan, maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten, atau tingkat masyarakat. Lalu terdapat pilar aksesibilitas. Nah, akses yang dimaksud adalah kemampuan seluruh rumah tangga di Indonesia untuk memperoleh cukup pangan, baik berasal dari produksi sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman, dan bantuan pangan, maupun kombinasi di antara kelimanya.
Ketersediaan pangan di suatu daerah mungkin saja mencukupi, tapi hal ini tidak menjamin seluruh rumah tangga mendapatkan akses pangan yang memadai dan beragam. Lalu yang ketiga ada pilar konsumsi atau pemanfaatan pangan. Pada pilar ini yang dimaksud adalah penggunaan pangan oleh seluruh rumah tangga dan kemampuan masing-masing individu untuk mengonsumsi pangan dan menyerap zat gizi. Lalu selanjutnya ada faktor pengaruh ketahanan pangan dan penataan ruang. Yang pertama, kondisi ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. Ketahanan pangan dapat tercipta apabila aspek penting dalam suatu negara terpenuhi. Aspek ini ada 4 poin, yakni yang pertama yaitu kondisi ekonomi, lalu yang kedua ada kondisi politik, lalu yang ketiga kondisi sosial, dan yang keempat adalah kondisi keamanan. Sebab apabila dari keempat aspek tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, maka dampaknya dapat meluas ke segi lainnya yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat termasuk ketahanan pangan. Dalam perencanaan tata ruang tentunya harus menciptakan kondisi ekonomi, sosial, politik, dan keamanan secara aman dan matang. Lalu yang kedua, terdapat sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah hal berikutnya yang mempengaruhi ketahanan pangan. Tanpa adanya sarana dan prasarana publik yang baik, proses pendistribusian komoditas pangan tentu akan mengalami hambatan. Misalnya di sebuah wilayah yang sulit diakses akan membuat distribusi terganggu dan jika dibiarkan akan menyebabkan krisis pangan. Di sini akses transportasi memang menjadi hal yang paling penting agar semua pendistribusian pangan merata ke seluruh wilayah Indonesia. Selain sarana untuk pendistribusian, sarana ini juga penting untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian. Contohnya saja mengenai pengadaan pupuk, benih unggul, dan sebagainya. Pada proses perencanaan dalam hal ini tentunya harus memperbaiki dan membangun sarana dan prasarana agar pendistribusian pangan dapat merata. Dalam pembangunan sarana dan prasarana ini tentunya harus memperhatikan tanah yang dibangun, apakah cocok dan juga dalam pemilihan lahan, pemilihan bahan harus sesuai dengan standar karena akan berdampak pada ketahanan sarana dan prasarana tersebut. Lalu selanjutnya ada Lalu selanjutnya ada teknologi yang dikembangkan. Di zaman sekarang dapat sangat mustahil jika menggunakan teknologi dalam segala aspek kehidupan sehari-hari. Termasuk pula dalam meningkatkan ketahanan pangan di tanah air. Penggunaan teknologi dapat digunakan pada saat proses tanam hingga masa panen komoditas. Tidak sampai di situ saja, teknologi pertanian juga digunakan dalam hal sistem penyimpanan hasil produksi pangan yang tepat. Tujuannya adalah agar tanaman dan komoditas pangan aman selama proses pendistribusian dan digunakan oleh masyarakat. Teknologi dalam rekayasa pangan juga
perlukan dalam hal ini untuk mengembangkan varietas unggul dalam pengadaan komoditas pangan. Dalam kaitannya dengan penataan ruang adalah penerapan beberapa teknologi yang cocok dan sangat membantu dalam bidang pertanian. Lalu yang selanjutnya ada pengadaan lahan yang tepat. Jumlah lahan juga menjadi faktor utama dalam menjaga ketahanan pangan. Jumlah lahan yang memadai dapat memungkinkan produktivitas komoditas pangan tercukupi. Sebaliknya, jika lahan ini semakin menurun, maka stabilitas pangan juga dapat terganggu. Inilah yang menjadi masalah di Indonesia saat ini, sehingga pemerintah harus memiliki strategi baru untuk menyediakan lahan untuk pertanian. Salah satunya dapat dilakukan dengan pemanfaatan lahan rawa melalui program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani atau SERASI. Apabila dilakukan dengan maksimal, maka jumlah produksi padi dengan memanfaatkan lahan rawa dapat mencapai 9 kali lipat di sebelumnya, dan ini akan membuat ketahanan pangan di Indonesia menjadi kokoh. Dalam hal ini, adanya perencanaan tata ruang bermanfaat untuk menganalisa dan menerapkan hal-hal apa saja yang cocok ditanam di daerah rawa. Dalam hal pengadaan lahan, perencanaan tata ruang yang dapat dilakukan yaitu alih lahan yang sudah tidak terpakai. Banyak sekali lahan yang nganggur yang tidak diketahui pemiliknya. Maka dari itu, hal itu harus dibereskan, dan jika terdapat pemiliknya, maka pemilik diajak kerjasama dalam mengolah lahan tersebut. Lalu terdapat iklim dan cuaca. Selain keempat faktor di atas, hal utama yang mempengaruhi ketahanan pangan di Indonesia adalah mengenai iklim dan cuaca. Dapat diketahui bahwa di Indonesia memiliki iklim yang tropis. Sederhananya, apabila cuaca dan iklim di dalam keadaan baik, maka petani bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang lebih dan persediaan pangan yang memadai. Namun sebaliknya, ketika cuaca dan iklim dalam keadaan buruk, tentu hal ini akan merugikan petani dan mengganggu stabilitas ketahanan pangan. Contohnya ketika memasuki musim kemarau berkepanjangan, ini bisa dapat mengarah pada kekeringan dan potensi gagal panen atau lebih dalam gagal panen yang lebih tinggi. Dalam perencanaan tata ruang, hal tersebut dapat diantisipasi dengan kerjasama dengan pihak BMKG dan mengetahui tanda-tanda alam. Maka terjadinya gagal panen akan sedikit presentasenya. Selain itu, kenaikan suhu dunia menyebabkan terjadinya global warming. Dalam hal ini perlu sekali diperhatikan dalam perencanaan sebuah wilayah dengan memajukan pembangunan wilayah yang hijau dan berhenti menggunakan AC maupun kendaraan pribadi akan sangat mengurangi dalam permasalahan global warming ini. Sebagai perencana harus merencanakan suatu wilayah agar menurunkan suhu bumi. Agar terjadi keselarasan antara bumi dan manusia, perlu adanya edukasi penanaman pohon sebagai langkah kecil dalam penanganan global warming ini. Kampanye akan dampak jahat AC dan penggunaan kendaraan umum untuk mengurangi polusi dan panas bumi. Dalam perencanaan harus memperhatikan musim panas dan musim penghujan, karena pada saat musim panas biasanya di Indonesia dilanda kekeringan di berbagai wilayah yang menyebabkan kekurangan air untuk pertanian maupun kebutuhan air minum. Maka dari itu, dalam proses perencanaan perlu adanya tempat untuk menampung air saat musim penghujan. Nah, pembuatan waduk atau embung sebagai penampungan air di saat hujan
membuat pipa-pipa pengair air bersih dan juga irigasi lainnya itu dapat mengurangi atau mencegah terjadinya banjir dan kekeringan. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya Anissa Sida Jasmine mengucapkan minta maaf apabila terjadi salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.